Baik, terima kasih. Jumpa kembali dalam channel video saya pada mata kuliah riset pemasaran. Baik, kita akan membahas tentang perancangan sampel dan pengumpulan data. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwasannya untuk bisa menghasilkan suatu penelitian yang bersifat valid atau sesuai dengan objektivitasnya, kita harus merancang bagaimana kita mengambil sebuah contoh orang-orang yang bisa kita mintai datanya atau kita bisa mintai keterangan. Nah, hal ini penting karena apa? Pada saat kita melakukan riset, tentu banyak hal yang akan kita pertanyakan, terutama dalam hal mengkaji persepsi dari pelanggan terhadap produk kita. Nah, itu tentunya memerlukan suatu cara, strategi bagaimana bisa mengorek keterangan dari pelanggan-pelanggan kita terkait dengan apa yang kita riset. Nah, tentunya tidak semua pelanggan kan kita tanyai satu persatu. Kalau misalnya pelanggannya ada 1.000, 2.000, ya terlalu banyak. Nah, makanya di sini ada yang namanya teknik pengambilan sampel. Ya, dalam hal pengumpulan data-data riset pemasaran kita. Nah, teknik pengumpulan sampel ini nanti berkaitan dengan bagaimana cara kita mengambil sampel terhadap apa yang mau kita riset, dan itu nantinya hasilnya akan mewakili ya hasil dari data yang diambil secara sampel itu nanti bisa mewakili tujuan dari riset kita. Nah, itu yang terpenting. Nah, seorang periset atau researcher itu harus piawai sedemikian rupa dalam menentukan sampel ini. Nah, pada bahasan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengambil sampel itu. Ya. Nah, upaya untuk mengambil sejumlah contoh atau sampel itu sering disebut dengan sampling gitu ya. Ya, dalam istilah penelitian disebut dengan sampling. Jadi sampling merupakan salah satu alat yang penting dalam melakukan riset pemasaran. Ya. Nah, kenapa penting? Ya, karena di sini berkaitan dengan bagaimana seorang periset tadi mengumpulkan data-data. Ya. Kemudian nanti menganalisis data-data tersebut. Dan yang terakhir, kemudian menginterpretasikan data-data itu. Nah, data-data itu bisa berbunyi atau memiliki hasil yang seperti kita inginkan, itu tergantung dari bagaimana kita mengambil sampelnya itu, ya, melakukan samplingnya. Ya. Nah, yang namanya pengambilan sampel itu tadi sudah dikatakan di awal merupakan salah satu upaya bagaimana si peneliti itu berusaha menjembatani, ya, menjembatani risetnya agar nanti sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, sehingga bisa terjadi bahwasannya dalam satu riset pemasaran itu ditemukan sampelnya sedikit dan juga bisa juga sampelnya besar. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung dari apa yang mau kita teliti. Nah, ya. Nah, di dalam pengumpulan sampling atau sampel, tentunya kita berhubungan pula dengan jumlah sampel kita. Nah, biasanya jumlah sampel itu kita ambil berdasarkan populasinya. Jadi, sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan ya dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset itu disebut dengan populasi. Ya. Jadi kalau kita ingin meriset bagaimana produk kita, bagaimana persepsi pelanggan di pasar itu terhadap produk kita, maka kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa yang mau kita riset terhadap produk itu. Apakah mereknya,
Apakah dari sisi kemasannya, apakah dari sisi harganya, atau bagaimana? Nah, untuk keperluan tersebut, maka kita harus tahu siapa yang mau kita riset. Ya, apakah semua orang yang memakai produk kita itu, ataukah hanya sebagian saja, ataukah hanya beberapa persen saja, atau bagaimana? Nah, itulah yang disebut dengan sampling seperti itu. Jadi kita mengambil contoh dari populasinya, ya, mengambil dari populasi yang menggunakan produk kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, dengan begitu nanti kita bisa mendapat gambaran. Oh, ternyata produk kita itu di sebagian pelanggan itu memang disukai, ya. Nah, jadi kalau suatu riset pemasaran itu bisa mengedepankan bagaimana dia itu nanti akan memperoleh hasil informasi yang objektif, yang sifatnya bisa mewakili. Nah, si periset ini bisa menggunakan berbagai cara. Ya, jika memang skop dari objek yang akan diriset, yaitu pelanggan dari suatu produk kita itu jumlahnya kecil, mungkin kita bisa pakai seluruh pelanggan itu untuk dijadikan sebagai sampelnya. Ya. Namun ada juga kita tidak perlu melakukan pengamatan atau riset terhadap seluruh pelanggan kita. Jadi kita hanya mengambil sebagian saja dari seluruh pelanggan yang ada dalam mengkonsumsi produk kita itu sebagai sampelnya. Bisa seperti itu. Ya. Artinya sebuah sampel itu bisa merupakan bagian dari sebuah populasi dari pelanggan yang mau kita teliti. Ya. Jadi memang kalau ingin menggunakan sampel yang baik itu harus benar-benar sampelnya tadi mewakili objek yang akan kita teliti. Nah, disinilah yang namanya kehandalan dalam hal penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu disampaikan seperti itu, ya. Nah, bagaimana untuk bisa membuat suatu sampling? Nah, di sini ada beberapa kerangkanya. Yang pertama yaitu kecukupan. Ya. Sebuah sampling harus meliputi populasi yang akan diteliti. Nah, seperti yang diucapkan tadi, yang disampaikan di awal tadi. Ya, harus bisa mewakili populasinya. Jadi kalau populasinya itu adalah konsumen atau pelanggan produk X, berarti sampelnya adalah pelanggan produk X itu. Jangan diambil dari produk Y, produk Z, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian kelengkapan. Ya. Jadi dalam suatu sampling, melakukan proses sampling, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu harus mencerminkan apa yang mau diteliti sehingga nanti hasilnya itu tidak bias. Ya, hasilnya tidak bias. Artinya pada saat periset atau researcher tadi melakukan risetnya, dia memang harus benar-benar melakukan studi bahwasannya apa yang akan ditanya, apa yang akan diteliti itu semuanya ada, ya. Jadi unsur-unsur yang meliputi berbagai hal dalam riset itu semuanya ada. Daftar pertanyaannya ada, terus kemudian siapa yang di riset juga ada, objek yang mau diriset juga ada, semuanya ada. Ya, jadi kerangkanya seperti itu. Terus kemudian tidak ada pengulangan. Ya, artinya apa? Bisa jadi kalau sampelnya secara berulang-ulang ya kita akan menghasilkan suatu data yang tidak valid gitu ya, artinya tidak benar seperti itu. Nah, kalau bisa pada saat melakukan riset
teknik sampling yang dilakukan adalah cukup sekali saja, ya, sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Terus kemudian butuh yang namanya ketelitian. Ya. Ketelitian di sini artinya si periset itu harus bisa memasukkan konten dari apa yang mau dia tanya, gitu ya, dalam hal mencari informasi terhadap keterbaruan dari apa yang mau dia teliti. Jadi jangan nanya yang lampau-lampau, kalau bisa itu yang terbaru, ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran mengenai pelanggan kita saat ini, persepsinya bagaimana saat ini terhadap produk kita. Nah, gitu. Terus kemudian kenyamanan. Sampling yang bagus itu adalah nyaman untuk diterima oleh siapa yang akan kita jadikan sampel. Tidak ribet, gitu ya. Tidak membuat sulit orang dalam hal menjawab atau memberikan informasi. Nah, itu butuh yang namanya teknik dalam pembuatan daftar sampling atau misalnya daftar bagaimana dia itu nantinya berinteraksi dengan pelanggan. Ya. Nah, untuk metode sampling sendiri itu ada dua, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kita bahas satu persatu. Probability sampling adalah metode sampling yang setiap anggota populasinya memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai sampel. Ya. Jadi kalau misalnya ada populasi dalam suatu kerangka pencarian data, nah kita bisa mengambil beberapa sampel dari populasi itu. Misalnya populasinya ada 2.000, nah kita bisa menetapkan 200 dari 2.000 itu merupakan sampel kita. Ya. Artinya apa? Setiap sampel itu sama. Ya. Nah, itu ada contohnya misalnya. Ya. Ada proses pengambilan sampel sebanyak 100 orang dari 10.000 populasi atau 10.000 pelanggannya. Ya. Sehingga peluangnya adalah 1% setiap pelanggannya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam probability sampling ini ada semacam kemungkinan-kemungkinan untuk dipilih sebagai sampel. Ya. Nah, untuk probability sampling ini ada beberapa jenis. Yang pertama simple random sampling, kemudian stratified random sampling, cluster sampling, sampling sistematis, dan sampling bertahap. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, simple random sampling, yaitu jika setiap unsur atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ya, jadi kalau misalnya ada 10 orang, terus kemudian kita ingin mengambil sampel 3 saja, nah berarti dari 10 itu kita bisa menentukan siapa saja gitu, secara acak, ya, tanpa memperhatikan apa-apa gitu ya dari apa yang mau kita jadikan sampel itu. Ya, nah caranya bisa undian atau bisa dengan tabel bilangan random, ya seperti itu. Kemudian ada juga sampling acak stratifikasi, stratified random sampling. Ya. Jadi kalau misalnya populasinya itu tidak sama, ya, maka dapat dilakukan pembagian berdasarkan ciri tertentu dalam pembentukan kelompok yang lebih kecil. Ya, misalnya menurut jenis kelaminnya, terus kemudian berdasarkan penghasilannya, terus kemudian berdasarkan pendidikannya. Jadi jika ada 10.000 populasi kita tadi, maka kita bisa membagi sampel-sampelnya itu berdasarkan beberapa kategori. Ya, stratifikasinya bisa berdasarkan tadi jenis kelaminnya, kemudian penghasilannya, lamanya dia berbelanja, misalnya kalau konsumen gitu ya.
terus kemudian berapa kali pembeliannya dan sebagainya. Nah, apa namanya, kategorinya seperti itu. Ya. Kemudian metode ini terdiri dari uniform sampling fraction. Ya. Jadi setiap strata akan diambil sampelnya berdasarkan proporsi sesuai dengan kenyataan. Besar kecilnya sampling untuk setiap strata tergantung pada ukuran dari populasinya masing-masing. Atau juga bisa menggunakan variabel sampling fraction. Ya, metode ini sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja lebih jelas gitu bagaimana ukuran dari sampling tadi. Ya. Dari sisi pendidikan nanti di breakdown kembali, dari sisi penghasilan di breakdown kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya, ya. Misalnya kita ingin mengambil sampling terhadap apa namanya, beberapa toko yang menjadi pengecer produk kita. Nah, kita bisa mengambil seperti ini, ya. Dari toko independen kita ambil berapa, nah, gitu ya. Kemudian dari apa namanya, Toserba berapa persen, nah, kita bisa ambil seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya dari 1000 toko yang mau kita apa namanya, kita ambil sampelnya, kita bisa membagi ke dalam beberapa sampel berdasarkan persentasenya, ya. Jadi kita bisa mengkategorikan persentase terhadap total penjualannya misalnya, sehingga diperoleh 20%. Ya, nanti 20% bisa dijadikan sebagai patokan, itulah jumlah sampling yang akan kita apa namanya, kita jadikan sebagai patokan dalam hal pengambilan data. Nah, ya. Ini cara perhitungannya, kita bisa lihat seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil tuh dari 1000 toko tadi, untuk toko independen berapa, untuk Toserba berapa, dan selanjutnya. Ya. Oke. Ya. Kemudian ada juga cluster sampling. Nah, jadi dalam cluster sampling ini populasi dibagi menjadi beberapa unsur-unsur atau cluster atau kelompok, gitu. Ya. Misalnya menggunakan dasar-dasar wilayah, nah seperti itu contohnya ya, atau batas-batas alam seperti gunung, sungai, dan sebagainya. Nah, setelah dibagi per wilayah, maka nanti bisa dilakukan secara acak. Jadi, untuk bisa menilai pelanggan kita di berbagai daerah, kita bisa menggunakan klaster ini. Misalnya klaster 1 untuk daerah Jawa dan Bali. Nah, seperti itu. Kemudian nanti klaster 2 untuk Sumatera dan mana. Nah, nanti setelah ketemu, kita bisa melakukan yang namanya random sampling tadi. Kita bisa acak kembali mana yang bisa dijadikan sebagai sampel untuk melakukan pengambilan informasi kepada apa namanya, sampel kita. Nah, itu. Ya. Nah, terus kemudian ada juga sampling sistematis. Ya. Jadi sampling sistematis ini mengambil pola bahwasannya setiap populasi itu dipilih dengan jarak interval yang sama. Nah, ini ada contohnya misalnya ya. Sampel dipilih setiap jarak interval tertentu. Titik awal 8, intervalnya 10. Jadi 8, 18, 28, 38, dan selanjutnya. Jadi lompatnya itu 10-10. Ya. Nah, kita bisa mengambil seperti itu. Misalnya ada sampling 100. Nah, kita mulai dari nomor 1, lompatnya 20. Berarti 1, kemudian 20, terus kemudian 40, kemudian 60, dan selanjutnya. Nah, kita bisa mengambil seperti itu. Nah,
Ini dilakukan berdasarkan bagaimana seorang periset itu menilai ketersediaan informasi yang akan dia cari, gitu ya, dari pembuatan sampling sistematis ini. Nah, jadi tergantung dari tujuannya masing-masing, ya. Kemudian ada juga sampling bertahap. Nah, ya, sampling bertahap itu biasanya sampel hanya dipilih satu kali sebelum proses pengumpulan data. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar di situ dikatakan ya itu ada populasi, diambil sampelnya, terus kemudian dari sampelnya itu dilakukan proses sampling kembali ya, sampai bertahap-tahap sehingga diperoleh sampling yang baru seperti ini. Nah, inilah yang menjadi acuan kita para periset untuk mengambil data secara bertahap. Jadi pertama populasinya dibagi dulu seperti ini, ya. Terus kemudian diklasterkan, nih, ya, yang merah, yang kuning, yang biru, dan selanjutnya. Nah, terus kemudian dipilih kembali, ya, dipilih kembali mana yang lebih cocok untuk dijadikan sampling kita. Nah, nanti baru diberikan yang namanya daftar-daftar pertanyaan atau apalah seperti itu ya oleh periset untuk dilakukan yang namanya pengambilan data. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu sampling bertahap. Ya, sampling bertahap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya metode sampling yaitu non-probability sampling. Ya. Non-probability itu artinya tidak ada kesempatan atau peluang-peluang yang sama gitu. Ya. Di situ dikatakan bahkan probabilitas anggota populasi tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Ya. Pemilihan sampling ini didasarkan pada pertimbangan. Nah, jadi ada unsur-unsur tertentu yang menjadikan periset itu mengambil sampling berdasarkan bisa jadi pendapatnya gitu ya, bisa jadi pendapat para ahli, bisa jadi masukan dari manajemen dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya ada populasi 100, kita ingin mengambil sampel 30, kalau menggunakan non-probability sampling ini, maka periset itu punya pendapat sendiri. Oh, saya ngambil yang ini saja deh, gitu ya. Oh, saya ngambil yang itu deh, ya. Atau bisa bertanya, Pak, dari 100 ini kira-kira mana yang bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, seperti itu. Ya. Jenisnya ada kuota sampling, accidental sampling, purpose sampling, snowball sampling. Gitu. Ya. Nah, kalau kuota sampling di situ adalah metode dalam memilih sampel yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Ya. Misalnya di situ ada konsumen motor bebek yang ada di Kota Bandung. Yang namanya konsumen motor bebek semuanya kan apa namanya bisa saja memiliki porsi yang sama, ya. Namun si periset ingin meriset bagaimana mencari informasi setiap pengguna motor bebek, khususnya yang ada di Bandung itu, yang merupakan wanita, kemudian di atas 40 tahun. Jadi dari seluruh pengguna motor bebek yang ada di Bandung itu, maka dia ambil ya sejumlah berapanya berdasarkan kriteria tadi. Nah, itu kuota sampling seperti itu. Ada ciri-ciri tertentu sehingga dia bisa mengambil sampling. Terus kemudian ada accidental sampling, yaitu memilih sampel dari orang-orang yang mudah dijumpai. Nah, seperti itu. Yang namanya accidental itu ya setiap orang itu bisa saja dijadikan sebagai sampling gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan seseorang yang lain bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, kalau kita ingin meneliti tentang bagaimana persepsi mahasiswa misalnya,
dalam suatu perguruan tinggi terhadap pelayanan di kampusnya, nah kita bisa ambil tuh ya, mahasiswa yang lagi baru datang kita ambil sebagai sampling. Mahasiswa yang lagi bertransaksi di loket bisa kita jadikan sampling, nah, seperti itu. Jadi setiap ketemu mahasiswa langsung dikasih keterangan untuk jadikan sampel siapa saja, ya seperti itu. Jadi sampling ini memuat orang-orang atau objek tertentu yang bisa dijumpai dan gampang dijadikan sebagai objek untuk mengambil data. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ada juga purposive sampling, yaitu teknik sampling dengan memilih orang-orang yang terseleksi berdasarkan ciri-ciri khusus, ya, sehingga dia bisa dijadikan sebagai sampling. Ya, kalau Anda ingin meneliti tentang bagaimana persepsi konsumen terhadap jasa penginapan, hotel misalnya, atau losmen dan penginapan lainnya di wilayah tertentu, nah Anda bisa mencari orang-orang yang memang suka traveling dan cenderung untuk menginap di hotel atau penginapan. Nah, di sini tidak dimungkinkan Anda untuk mengambil sampel orang-orang yang hanya bepergian saja, yang hanya 1 hari pergi berdharma wisata, kemudian pulang. Nah, Anda tidak bisa dijadikan sampling itu. Jadi pada saat Anda ingin mengambil sampelnya, ya Anda harus bertanya terlebih dahulu, ya, apakah dia melakukan perjalanan wisata dengan menginap di hotel atau tidak. Kalau ya, baru Anda bisa jadikan sebagai sampling, ya. Nah, itu yang namanya purposive sample. Terus kemudian ada juga snowball sampling. Jadi responden awal dipilih berdasarkan metode-metode probabilitas. Kemudian mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai rekan-rekannya sehingga diperoleh respon tambahan. Jadi seorang peneliti melakukan teknik sampling berdasarkan kesempatan atau peluang-peluang tertentu terhadap populasinya. Ya. Misalnya dia mengambil sampel dari 5 orang, dari 10 orang misalnya dia ambil 5 orang. Ya, dia ambil 5 orang. Itu artinya kan 50%-nya merupakan sampelnya. Nah, dari 5 orang tadi mereka diminta untuk melakukan pendekatan terhadap rekan-rekannya yang memiliki persepsi yang sama dengan yang sampel tadi, yang 5 orang tadi. Untuk apa? Untuk dijadikan sampel lagi. Nah, nanti 5 orang tadi juga mencari lagi. Mencari 5 orang lagi dan selanjutnya. Itu disebut dengan snowball sampling. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, dalam hal melakukan penelitian, hal yang terpenting yang menjadi unsur utama dalam riset adalah pengumpulan data. Bagaimana data-data atau informasi tersebut bisa terkumpul sehingga menjadi bagian inti dari apa yang kita riset. Ini yang merupakan masalah utama yang dijumpai oleh periset pada saat proses pengumpulan data, yaitu bagaimana teknik pengumpulan datanya. Bagaimana informasi itu bisa kita dapatkan. Sehingga ada salah satu cara untuk melakukan proses pengumpulan data, yaitu dengan metode sampling. Dengan metode sampling ini kita bisa menghasilkan data-data atau informasi yang dapat dikatakan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian kita, sepanjang si peneliti itu mengetahui
bahwasannya objek yang menjadi sampelnya itu adalah yang memang benar-benar merupakan bagian dari tujuan penelitiannya. Nah, itu yang menjadi semacam ukuran utama bagi seorang periset untuk berhasil dalam melakukan risetnya. Dan ini nanti Anda semuanya bisa praktekkan pada saat melakukan riset pemasaran. Anda tentukan dulu objek yang akan dirisetnya, terus kemudian Anda temukan data-data atau informasi apa saja yang akan Anda sampaikan dalam hasil risetnya nanti, dan kemudian tentukan kira-kira siapa yang bisa dimintai dimintai keterangan untuk bisa memperoleh data-data itu. Nah, disitulah Anda bisa menggunakan metode-metode sampling yang ada tadi. Demikian. Baik, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya dengan bahasan mengenai riset pemasaran yang berikutnya. Tetap di channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa.